Halo, di video kali ini gue gak akan sendirian karena ditemenin sama Firdaus Nur Kamal. Nah, jadi di video kali ini gue gak sendirian karena udah ada Idan. Kalau gue biasanya manggil Idan, ya gak Dan? Idan. Salam dulu. Jadi Idan ini for your info sebenarnya gue kenal Idan ini dari Cindy. Ya, bahkan ya maksudnya gue kenal duluan sama Cindy. Nah si Cindy itu punya temen Idan lah. Terus kita sempat main bareng. Dan waktu itu posisinya gue belum jadian sama Cindy. Nah terus dari situlah awal kali kita ketemu tuh podcast ya, ngomongin podcast. Iya waktu gue yang nanya podcast ke Adera. Oh. Terus sekarang udah bikin podcast ya? Belum. Sampai sekarang belum. Oh, jadi belum bikin. Belum. Oh, iya. Jadi awal kenalannya tuh gue sama Idan tuh ya dari Cindy itu sebenarnya. Dan kalau gue pribadi kayak ya gue selalu membuka pertemanan entah itu dari cewek atau cowok, gue selalu ngajak temenan gitu dari sosial media. Nah, kebetulan pada saat itu ya Idan temennya Cindy, terus kita ngopi bareng ya di Gajua ya waktu itu. Gajua. Nah, Dan sekarang aktivitas apa nih? Kita udah lama udah nggak main-main bareng kayak dulu. Udah lumayan lama udah ya. Lumayan lama ya? Setelah pandemi apalagi lu balik ke sana kan? Gue balik Kuningan waktu lama Kuningan kan. Karena for your info juga Idan ini satu kampung halaman lah ya. Kuningan ya, meskipun Kuningan sama Cirebon sama kampung halaman gue nggak terlalu jauh gitu. Aktivitas lu sekarang apa, Dan? Untuk sekarang? Untuk sekarang. Gue sekarang sih lagi kuliah online juga. Karena gue kebetulan di sini juga lagi lanjut kuliah. Jadi masih muda cuy. Masih dede gemes ya. Masih muda. Lagi kuliah online. Terus sekarang juga gue lagi part time juga. Oke, part time. Part time juga gue sekarang. Part time di salah satu coffee shop. Iya, coffee shop di Bandung. Oh, jadi udah valid nih lo jadi barista sekarang. Iya udah. Kemarin sih gue, alhamdulillah kemarin ditelepon katanya ya udah bisa mulai minggu depan sih katanya. Oh, minggu depan. Berarti mulai kerja di barista. Iya. Oke. Berarti aktivitas lo sekarang aduh, ada suara motor kedengeran gak ya? Ya biarin lah ya, ini karena bukan kafe tapi di halaman rumah. Jadi sorry banget kalau misalkan ada noise kendaraan. Tadi lu masih kuliah? Gue kuliah online. Semester berapa, Dan? Tadi udah disebutin belum? Sebenarnya sih kalau buat semester gue juga bingung sih. Soalnya di Bandung gue lanjut kan A. Oh iya. Dia lanjut kuliah kan dari 3. Cuma yang sekarang gue lagi ke nyusun sih. Semoga aja beres sih tahun sekarang. Nyusun skripsi. Kalau gue kan teknik. Oh, lu teknik. Anak teknik. Oh, pakai kalung. Biar keren ya gak? Ya gak, Gung? Hubungannya ya? Gak ada hubungan ya? Sorry. Gue teknik. Kebetulan sekarang lagi kerja praktek. Kerja praktek. Teknik apa? Teknik lingkungan. Gue teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Yang kerjanya bersihin gorong-gorong. Jadi ada yang lucu waktu si Dan itu bikin story, ada yang nanya ya ke lu ya, kalau teknik lingkungan kerjanya apa? Terus dibalas sama lu ya kalau nggak salah. Iya, mau gue langsung balas, kata gue ya kayak bersihin gorong-gorong. Gue ngakak aja. Maksudnya ya itu bercanda kan, maksudnya. Bercanda. Ya meskipun sebenarnya ada juga kan kayak ngelihat limbah gitu ya. Limbah, ipal gitu ya. Banyak sih sebenarnya, cuma ya mungkin karena nanya orang awam mungkin ya, lebih ke apa yang dia lihat mungkin sehari-hari kayak gitu. Mungkin. Dan lo nyaman di jurusan yang sekarang? Sebenarnya sih kalau dibilang nyaman, gue lebih ke kayak jalanin sih sebenarnya. Oh, jalanin aja lah gitu. Tapi ketika lo memutuskan mau ke teknik lingkungan, itu karena emang kemauan lo sendiri atau karena eksternal kayak orang tua atau apa gitu? Kalau jujur sih lebih ke orang tua gue. Oh, orang tua gue. Oh. Sebenarnya sih gue waktu beres D3 juga emang planning diri sendiri tuh gue udahlah gue kerja gitu. Cuma dari orang tua tuh lebih enggak, lu mending ambil dulu S1 deh gitu. Ya udahlah, sekarang gue di Bandung. Untungnya ya di sisi lain sih dari gue ngikut, karena waktu itu yang minta nyokap, dari yang minta nyokap itu gue ya alhamdulillah ketemu Adera gitu kan. Iya. Teman-teman baru juga ya. Ya maksudnya memutuskan untuk ikut kata nyokap di Bandung kuliah lagi, jadi lu ketemu sama banyak teman-teman baru. Oke, tapi so far lu merasa tidak terlalu nyaman dengan jurusan lu sekarang?
Kalau dibilang gak terlalu nyaman, gue juga gak bisa nyimpulin sih. Tapi lebih ke kayak kurang gue banget gitu loh. Gitu, gak lu banget gak gitu. Oh iya oke. Karena permasalahan kayak gini sering banget, banyak, bahkan gue juga mengalami hal yang serupa gitu. Dan mungkin banyak teman-teman juga yang ngerasa kayak ketika lo kuliah ternyata udah masuk semester 5, wah kayaknya ini bukan gue banget gitu. Itu sebenarnya hal yang wajar ya. Tapi balik lagi di sini gue mau ngingetin, maksudnya lo tetap punya tanggung jawab lo terhadap orang tua. Meskipun sebenarnya itu pilihan ya. Maksudnya lo mau memutuskan untuk berhenti kuliah dan memilih untuk melanjutkan tujuan hidup lo, itu terserah. Tapi kalau bisa menyelesaikan tanggung jawab dari awal, kepinginan dari orang tua, ya kenapa enggak gitu. Tapi ya itu dikembalikan lagi tergantung dari pribadi masing-masing. Nah itu kuliah nih, terus lo sekarang part time jadi barista. Nah itu makanya kenapa gue tadi nanya sempat kayak gitu, kan sebenarnya agak jauh juga ya, ya nggak sih? Kalaupun misalkan dari kopi gitu, limbah kopinya, limbah kopinya atau gimana kan agak-agak nggak make sense juga kan, nggak terlalu kesana. Sebenarnya sih gue tuh emang first time ke Bandung awal banget tuh, ini gak terlalu lebay atau apa nggak tahu gue, tapi gue jatuh cinta di Bandung tuh karena kopi. Serius? Karena kopi ya. Karena gue waktu itu gue di Bandung berapa ya, baru sekitar sebulan kurang gitu. Gue di kosan terus dan gue mikir, wah gue gak bisa nih gitu. Kayak gue mikir ya, gue harus kemana lah gitulah, nyari kenalan atau apa gitu. Dan waktu itu gue ke salah satu coffee shop di Bandung dan di sana gue mulai kayak, wah ini seru nih kopi gitu. Lu mulai tertarik tuh. Gue tertarik di sana dari kopi-kopi yang ada di Bandung. Karena sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, coffee shop yang ada di Bandung tuh banyak banget cuy. Banyak banget. Iya kan? Lu aja kayaknya belum semua lu datengin kan tempat kopi. Oh masih banyak belum. Masih banyak kan? Banyak. Nah makanya buat lu yang mau liburan ke Bandung sebenarnya ya terlepas dari ini ya, maksudnya new normal, lu harus tetap ikutin protokol yang ada. Kalau buat lu yang di Bandung tapi ya tetap harus ngikutin protokol. Tapi maksud gue, buat lo yang ingin liburan di Bandung tuh banyak banget sebenarnya. Maksudnya untuk kayak bukan liburan ya, jatuhnya kayak melepas penat, atau mungkin untuk orang-orang Bandungnya kadang ya, dan orang-orang Bandung sendiri tuh kayak jarang banget untuk menikmati kota Bandung sendiri. Let's say kayak Lala tuh teman gue yang ada di belakang itu jarang menikmati coffee shop. Terus kayak si Ege, si Bos. Coffee shop masih, ya maksudnya orang Bandungnya sendiri masih belum terlalu ngejajal semua coffee shop gitu. Mungkin karena ya mikirnya ya udahlah di Bandung gitu. Beda kayak yang dari luar Bandung, kayak gue harus ngejajal satu-satu kan. Nah tadi juga lu sempat mention lu kenalan, daripada gue di kosan, mending kenalan aja sama orang-orang baru. Nah ini juga biasanya yang sering gue lakukan, karena gue adalah sebagai orang perantau yang berpikiran bahwa selain ilmu yang bakal gue bawa pulang, harus ada list teman-teman yang gue bawa pulang juga gitu, ya kan? Nah tapi tidak jarang biasanya ya, tidak jarang orang-orang yang kenalan tuh kadang disalahartikan. Maksudnya kayak gini, kayak misalkan nih gue tujuannya buat kenalan sama orang baru. Let's say cewek temennya misalkan. Nah biasanya ada bukan prasangka ya, kayak ngebaca tujuannya tuh bukan ke arah sana sebenarnya. Padahal gue buat temenan doang, tapi kayak yang wah ini maksudnya buat apa nih, PDKT atau apa gitu. Kalau gue pribadi sih suka ngalamin itu. Nah kalau lu pribadi ketika lu mencoba untuk kenalan sama orang baru, pernah ada nggak sih yang kayak gitu Dan? Kalau gue pribadi sih sebenarnya tipikal orang yang kalau sama gue hayu aja gitu. Maksudnya gue gak pernah kayak harus temenan cowok doang atau mungkin cewek doang, nggak. Maksud gue emang random sih temenan. Dan momen kayak yang Adera bilang tuh gue pernah gitu. Maksudnya gue juga orang biasa gitu kan. Gue gak bisa kayak ngenilai atau nerjemahin isi pikiran orang kan. Apalagi perempuan kan, wah itu rumusnya sulit banget gitu kan. Gue gak paham banget gitu kan. Ya itu pernah gue pernah kadang disalahartikan gitu ya. Padahal tujuan lo temenan doang. Oke, nah itu juga maksudnya menjadi suatu apa ya, bukan permasalahan sebenarnya. Ada sesuatu tujuan yang tidak diawali dengan tujuan yang sama gitu. Maksudnya ada orang mungkin yang kenalan tuh nganggapnya ya selalu dengan gebetan, PDKT-an. Padahal kan sebenarnya untuk nyari teman baru nggak mesti gebetan. Let's say ya, maksudnya in case kayak yang
lawan jenis gitu. Temenan. Mungkin kalau yang sesama jenis kayak cowok ke cowok aman-aman aja sebenarnya kan. Nah, tadi itu sebenarnya gue udah bikin ini dan udah bikin instastory di Instagram gue yang nanya tentang, gue nanya kayak gini nih di Instagramnya, perihal cewek ungkapin rasa duluan. Iya. Nah, sebenarnya gue pribadi ya kayak ke Idan, anjir gue manggilnya Idan nih. Ke Idan ini kayak gue sering dengar cerita-cerita ya dari Idan salah satunya dan mungkin dari teman-teman yang lain. Kadang ada yang ceweknya tuh langsung baper gitu. Oke. Jadi kayak yang apa ya? Padahal sebenarnya tujuannya temenan kan dari cerita-cerita itu. Tapi kadang suka kita tuh secara nggak langsung mungkin salah treatment juga, nge-treat mereka tuh jadi kayak yang terlalu lebih. Jadi malah jadi baper. Nah, lu sempat ngalamin kayak gitu juga gak sih Dan? Sempet dan gak sekali gue itu. Wih, Sempet karena emang maksud gue tuh gue biasa aja bukanya gak usah sirik gitu anjir. Sirik bilang bos. Gak, maksud gue tuh ya karena gimana ya? Ya itu yang awal gue bilang tuh, gue gak bisa kayak ngesimpulin pemikiran orang kan, gue gak bisa. Apalagi perempuan yang gue bilang kayak gitu. Yang gue awalnya kayak emang ya gue kan bukan tipikal ya, lebih ke kayak ya ayo gitu. Kalau misalkan lu emang gue lagi nyantai, lu ada perlu ke gue ya ayo gue tolong gitu. Maksudnya ya yang dipikir gue itu hal-hal biasa gitu. Oke. Kadang menurut lo biasa tapi menurut lo orang lain kadang nggak biasa ya. Nah itu mungkin masalahnya. Iya kan, kayak yang menurut lo kayak misalkan ngopi bareng berdua itu biasa misalkan. Biasa menurut gue. Menurut lo? Menurut gue biasa. Menurut gue juga sama biasa. Tapi kadang ada beberapa orang yang menganggap itu lebih dari biasa. Nah itu sebenarnya yang bikin kita jadi ada masalah sebenarnya. Sampai akhirnya orang itu karena terlalu lama memendam perasaan, terus akhirnya ngomong nih, ngungkapin rasa. Nah maksud gue, lu pernah nggak ngalamin ada cewek yang ngungkapin perasaan duluan ke lo? Terang-terangan banget. Maksudnya kayak ya kalau dia tuh suka gitu sama lo, ada nggak sih? Harusnya ada sih, soalnya lu cerita kayak gitu ada. Ada dan ada. Ya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena di tongkrongan gue ya termasuk sama Idan ya, ada Rio, ada Yoga, ada yang lain-lain gitu. Maksudnya dari sekian banyak teman-teman kayaknya ya Yoga termasuk salah satu yang banyak juga gitu cewek yang tertarik sama Yoga. Maksudnya mungkin karena Yoga orangnya humble. Nah salah satunya juga lo gitu. Nah lo juga kalau di tongkrongan kan suka dicengin, anjir lu bego banget sih Dan, udah ada cewek yang mau juga tapi terlalu banyak milih-milih. Kayak yang bilang tuh apa ya, ganteng mubajir katanya gitu. Ya ganteng mubajir. Makanya kayak gue sama Nisa, gue bilang sama Nisa kan, Nis sayang banget ya si Dan padahal cakep. Padahal harusnya dia, itu kan sebenarnya cuma jokes doang sebenarnya. Cuman dari lo sendiri emang nggak kepikiran untuk nyari pasangan atau emang belum dapetin yang pas Dan? Sebenarnya sih di diri gue sekarang, gue gak akan ngomong umur ya. Maksudnya di kehidupan gue sekarang, gue lebih ke kayak gak ingin terlalu apa ya, terikat lah gitu. Maksud gue tuh gue lebih pingin ya ketika ini sorry ya, maksudnya ya ini cuma pendapat gue ya, pribadi gue. Maksudnya gue lebih pingin ya kalau merasa nyaman dengan gue, hayu gitu. Ketika gue bisa ngisi sesuatu di lu, ya lu ambil itu gitu, tanpa harus kita apa kayak gimana. Nah gue untuk itu sekarang gue emang belum gitu. Belum mau gue untuk komitmen gitu. Iya betul, untuk komitmen. Berarti lu adalah salah satu orang yang mengkampanyekan hubungan tanpa status. Enggak juga atau iya? Nah itu masalahnya tuh gue tuh bukan untuk mengiyakan itu, tapi lebih ke kayak ya untuk diri gue sekarang gue gini. Dan ketika orang lain yang pengen datang ke kehidupan gue tidak menerima itu, silahkan gitu. Lu bisa cabut, lu bisa ganti cowok, okay gitu. Bukan berarti gue kayak ngasih tahu ke lu semua bahwa ya mending gitu, enak gitu, enggak gitu. Ini cuma lebih ke arah pilihan gue sekarang gitu. Pilihan lo sekarang. Dan mungkin emang lu belum pun untuk sebuah pasangan atau komitmen ke arah sana, lu belum nemuin orang yang cocok kali ya. Mungkin ya kan? Bisa juga sih seperti kayak mungkin kadang kalau lo ada nemu orang yang cocok tapi malah dianya nggak cocok,
Sebenarnya gue kalau diajak ngobrol gini karena sering ngobrol sama Dera jadi lebih kayak dia tahu semua gitu. Dia tahu semua masalah gue. Iya, maksud gue gini loh, dan maksud gue biar semua orang tuh menambah perspektif juga. Maksud gue kayak meskipun ya let's say ada orang yang banyak disukain sama orang gitu, tapi kadang permasalahan juga gini loh, ada momen ketika kita suka sama seseorang gitu, ya pun kayak Idan gitu ya menurut gue sih untuk takaran gue dan kalau gue jadi cewek ya, lu tuh termasuk orang yang dalam artian ganteng ya, cakep, enak dilihat lah. Kalau menurut gue, meskipun mungkin beda halnya ketika Agung menilai lo cakep apa enggak gitu. Mungkin Agung menganggap seseorang cakep itu ya meskipun Agung itu cowok ketika rambutnya gondrong, misalkan. Gitu ya, bisa. Iya, bisa dikibas-kibas gitu kan. Gitu ya? Nah, cuma maksud gue untuk standar gue kayak menurut gue gitu, lu adalah salah satu cowok yang good looking lah. Cuma ya maksud gue itu kadang bisa orang yang kayak lu aja kadang ketika suka sama seseorang tuh ada fasenya nggak jadi gitu loh. Wah, sering itu. Iya kan? Sering, bukan sering sih, lebih kayak gue pernah gitu. Pernah kan? Ya maksud gue tuh kayak ketika lo misalkan yang nonton dan lo sedang merasakan hati lo tidak disambut baik dengan orang yang lo suka, ya jangan berkecil hati, iya nggak sih? Maksudnya jangan sampai itu membatasi lo untuk kenal sama orang yang baru. Jadi lo harus tetap ya buka circle pertemanan. Gue selalu ngomong circle pertemanan ya, karena gue nggak pengennya sih ya, kalau gue pribadi gue tidak memfokuskan kayak gue mau nyari cewek Kalau gue pribadi sih sekarang kayak lebih enak tuh mending kita nyari temen terus tiba-tiba kecocokan itu muncul ya nggak? Tapi temen tuh maksudnya kayak gimana ya? Kayak temen yang cuma kenal doang bisa, temen yang suka sering main bisa gitu. Ya teman dalam artian apapun itu, tapi apa ya, kayak rasa itu nanti akan timbul dengan sendirinya. Terus kalau misalkan ada yang nanya, bang itu termasuk friendzone dong? Kalau menurut gue nggak juga sih. Kalau friendzone tuh gue kategorikan untuk teman yang bener-bener teman deket banget, baru itu friendzone. Tapi kalau teman yang cuma sekedar teman, kayak misalkan gue cuma kenal doang, nongkrong juga jarang-jarang, itu sih bukan friendzone ya kalau menurut gue. Itu bisa jadi kayak yang gue maksud, ketika lo membuka circle pertemanan yang banyak, akhirnya lo menemukan seseorang yang ternyata dia orangnya seru juga ya. Nah itu lo bisa coba tuh untuk ungkapin rasa. Nah ini makanya adalah yang maksud gue tuh cara untuk mencari pasangan tuh ya banyak macamnya gitu kan. Sekarang kayak ada cerita gue bahwa lebih memilih untuk dari teman atau segala macam, apapun gue yang sekarang berprinsip kayak gitu, ya is okay gitu. Kenapa gitu? Maksudnya cara orang lain untuk mendapatkan pasangan ya terserah dia. Karena yang jelas ketika lu memilih sesuatu lu ada resiko. Intinya lebih ke ya lu bisa nikmatin itu atau enggak gitu. Gak usah kayak lah kok orang ini gini-gini mau sih. Udah galah gitu maksudnya. Janganlah yang kayak gitu-gitu. Jadi ketika lo emang ada itikat baik untuk membuka circle pertemanan yang lebih lebar, ya kenapa enggak gitu kalau menurut gue. Nah balik lagi nih, karena gue mau bacain si yang jawaban-jawaban yang udah masuk, karena menurut gue ini menjadi dilema. Maksudnya dilema untuk beberapa orang yang kadang dia tuh jadi banyak pertimbangan ketika mau mengungkapkan sebuah rasa. Kalau menurut gue sih untuk mengungkapin sebuah rasa nggak perlu pikir panjang ya. Karena gue mengartikan mengungkapkan rasa itu bukan berarti nembak. Iya. Lo sepakat gak? Sepakat gue itu, sepakat. Maksudnya kan ada aja ketika momen, misalkan gue ngomong suka sama seseorang, aduh perut gue bunyi lagi kedengeran kayak gue belum makan sih, coba sini makan deh. Jadi ada beberapa orang yang menganggap kayak gue ngomong suka tuh adalah nembak. Kalau menurut gue enggak sih. Kalau menurut gue ya nggak? Lo setuju nggak? Gini loh maksud gue tuh. Aduh, gue ngerokok sakit. Kayak lebih ke hak lu gitu kan. Setiap orang kan punya hak untuk mengungkapkan sih gitu. Sepakat. Kecuali kayak di sisi lain mungkin ada orang yang emang gak mungkin dong gue berani bilang kayak gitu tanpa ada keinginan untuk arah itu. Mungkin ada. Tapi kalau menurut gue pribadi, lu suka lu bilang. Lu gak suka lu ya udah gak usah bilang gitu. Maksudnya ya kita itu gak bisa kayak punya sesuatu di diri kita untuk diungkapkan, tapi harus selalu dapat balasan. Itu gak bisa bro kalau menurut gue. Iya benar. Maksudnya balasan tuh biasanya ada dan ya gak sih. Tapi bukan berarti balasannya sesuai diharapkan ya. Iya gak sih? Iya betul. Mungkin maksudnya ketika lo mengungkapkan rasa, lo sah-sah juga ketika misalkan lo mau minta apa ya, kayak misalkan gue nih ngomong sama seseorang, gue suka sama lo misalkan.
Terus udah gue ngomong, gue juga berhak untuk kayak lu gimana sih perasaannya ke gue, itu sah-sah aja kan. Sah-sah aja sebenarnya. Okay. Kalaupun ya itu kan yang dinamakan balasan mungkin. Tapi ya lu harus sadarin menyadari anjir bahasanya. Nanti gue kasih tahu kenapa dia bahasanya bagus banget. Menyadari kalau misalkan balasan itu tidak harus selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Betul. Maksudnya ketika lu suka sama seseorang, bukan berarti orang itu juga bakal suka sama lo. Nah ini tadi juga gue udah sempet bikin Q&A di Instagram gue di Dera Firmansyah. Itu tentang perihal cewek ungkapin rasa duluan. Nah di sini ada gue nanya kalau menurut lo gimana gitu. Dan di sini udah ada beberapa jawaban yang masuk, tapi mungkin nggak terlalu banyak karena gue baru bikin Q&A-nya tadi jam 3. Kan belum di silent lagi, sorry ya. Ini kerjaan Agung, ini HP Agung soalnya gue pinjem. Nah, gue paling bakal bacain ya. Yang pertama ada dari Nurul Aini Hidayati. Membuatku menyesal bang, udah deket saling tukar kabar, chat 24/7 katanya. Kirain ngerasa hal yang sama, ternyata wah kepotong nih, nggak ada. Ternyata enggak kayaknya. Nah menurut lo gimana nih untuk orang-orang yang kayak misalkan udah chat intens gitu, terus kirain bakal ada rasa yang sama, ternyata enggak gitu. Nah itu yang kenapa gue sekarang berprinsip kayak gini, maksud gue tuh semua cowok itu jebakan sebenarnya. Kalau gue pribadi juga, gue emang kadang nge-treatment cewek kayak gitu, padahal gue gak tahu ini gue suka atau gue gak tahu. Okay. Kadang gue juga pernah kayak gitu, maksud gue tuh ya itu lebih enaknya ketika lu dalam posisi keadaan kayak gitu, lu nikmatin gitu. Okay. Perhatiannya lu nikmatin, atau mungkin kayak dia bisa memberi kayak lu gue jemput atau apa, ya udah gitu. Walaupun kedepannya kayak tiba-tiba si cowok itu hilang, seenggaknya di sana tuh lu udah menikmati prosesnya itu. Iya, lebih ke sana sih. Okay. Karena ya kalau lu seneng juga enggak, terus bawa lebih ke kayak bapernya doang. Iya. Wah, lu gak dapet apa-apa berarti kan. Maksudnya ya gue sepakat. Maksudnya nggak banyak orang yang bisa menikmati proses ya. Iya. Karena tujuannya hanya satu, untuk jadian. Itu. Nah padahal kalau misalkan yang tadi Idan bilang kayak kalau misalkan lu mencoba untuk menikmati proses ya, setidaknya ketika di akhir itu lu nggak dapetin orang yang lu suka, tapi lu udah dapetin perhatiannya gitu kan. Sesimpel itu sih sebenarnya kalau yang gue tangkep ya. Jadi bukan berarti kayak lu harus kayak deket sana sini, bukan sih. Lebih ke ketika lu mengharapkan sesuatu yang akhirnya adalah kata jadian, dan ketika lu nggak dapetin itu, yang ada malah sakit hati gitu. Ya, tapi beda cerita ketika lu menerapkan dalam pikiran lo tuh, ya oke gue lagi deket nih sama seseorang ya, yaudah gue nikmatin aja. Kayak misalkan beberapa treatment dari dia, entah itu antar jemput atau perhatian yang kayak udah makan belum, yang gitu-gitu. Kadang emang ada beberapa juga teman-teman gue yang cewek lebih ke gue lagi posisi ini nih, dan gue di cowoknya gini-gini padahal dulu enggak segala macem. Nah gue tuh lebih pinginnya tuh, ayo yang perlu prinsip tuh bukan cuma hidup gitu. Dicinta juga itu menurut gue perlu. Jadi ketika lu kehilangan orang, lu gak kehilangan diri sendiri gitu. Iya. Gue lebih bilang kayak gitu sih. Nah iya benar, gue sepakat. Jangan sampai lu nggak tahu siapa diri lo dan nggak tahu kebahagiaan lo sendiri itu kayak gimana gitu. Gue sepakat. Nah terus ada lagi dari, gue pilihin ya, Rahmania Firdaus. Namanya udah mirip-mirip tuh. Jangan-jangan jodoh lagi. Kenapa enggak? Karena mending ngungkapin duluan enggak sih daripada harus nunggu kepastian yang enggak jelas. Ya kan? Bener, gue sepakat. Anyway, sorry banget ya. Ini gue megang handphonenya kayak gini bukan karena gimana-gimana, karena ini gue habis nge-gym cuy. Gue habis nge-gym kan. Terus ini agak sakit. Sumpah. Tadi aja ngerokok sampai kayak gini. Tadi ngerokok gini ya? Enggak, gue bukan sombong otot. Ini gak bisa ditekuk cuy. Tadi aja gue mandi susah ke sini nih susah. Terus showernya juga kan lagi potong kena Agung tuh. Dia rambutnya gondrong seringan keramas sih, jadi potongan si shower. Makanya gue agak sakit, jadi sorry banget. Ini bukan gue belaga nunjukin otot ya. Tapi emang lagi sakit karena emang biasanya kayak gitu kan ya. Abis nge-gym awal-awal sakit. Sebenarnya gue pengen bukan ngegedein otot sih, ngecilin perut sebenarnya. Perut gue udah gede dan
udah gede. Ini berapa bulan tuh Pak? Hah? Berapa bulan? 8 bulan jalan. Oke, gue baca lagi ya. Selanjutnya ada dari, ini di caps lock semua nih. Seth Gebich apa nih? Sering direndahin bang jadinya karena doi merasa makin power. Nah, ini juga sebenarnya jadi dilema mungkin ya. Ini yang jadi pertimbangan cewek-cewek kenapa dia nggak ngungkapin rasa duluan ya. Gue jawab. Boleh. Nah itu buat lu siapa namanya bang? Siapa tadi? Seth Gebich ya? Seth Gebich. Nah buat lu jangan ngerasa bahwa itu lu doang nggak, karena yang sepengetahuan gue gitu emang banyak yang cowok itu yang nge-treatment cewek kayak gitu. Karena posisinya kayak gini, cowok tuh dia lebih pakai logika gak sih? Ya. Nah mana apapun dia lebih pakai pikiran gitu. Dengan cewek yang mungkin apa yang dimau si cowok A, cewek iya aja, B iya aja ya cowok bakal otomatis lebih kayak ya gue yang punya power di sini gitu. Makanya gue bilang ayo lu harus punya prinsip gitu. Lu jangan takut lu gak dapet jodoh, enggak sob gitu. Tenang aja gitu. Buat ya maksudnya banyak banget yang orang-orang dengan umur sekian, apalagi perempuan yang ketakutan bahwa oh ini gue gimana nih? Nah, jodoh gue mana ya? Nah gitu. Tenang gitu, maksud gue tuh. Iya. Lebih baik lu nyantai, lebih baik lu tahu diri lu sendiri dulu daripada lu buru-buru tapi malah di treatmentnya jelek. Oke, iya. Gue gitu sih. Gue sepakat. Tapi ya kalau gue boleh berpendapat juga, sebenarnya ini tidak menimpa kepada wanita doang sih sebenarnya. Ketika dia ngungkapin, iya maksudnya gue cowok nih, gue pribadi cowok kan. Maksudnya ketika gue ngungkapin rasa dan ketika gue ditolak atau ternyata rasa gue tidak disambut dengan baik. Adera itu pernah juga. Ya pernah lagi lah lo, gue kan manusia dan iya. Nah maksud gue kayak gue pun kadang menganggap orang yang gue bilang suka atau gue utarakan kalau gue suka itu kadang dia semakin tinggi cuy. Iya. Maksudnya kalau dilihat dari kasus gue dan orang yang tadi bilang Seth Gebich ini Beach ya, BICC bukan beach yang lain-lain. Maksud gue kayak lu kan ngerasa direndahin sama cowok nih karena lu udah ngungkapin rasa. Tapi gue pun pernah direndahin sama cewek. Ngerasa direndahin, bukan direndahin sih. Kayak secara gak langsung gue mikirnya kayak gue direndahin. Karena mungkin dia semakin tinggi. Kayak wah ada orang yang suka nih. Iya kan, kayak cewek pun bisa melakukan hal seperti itu sebenarnya kalau menurut gue. Jadi kasus ini bukan menimpa cewek doang, cowok juga pernah kayak gituin sih, kayak wah lu suka sama gue duluan ya, gue belum suka nih, kasihan deh lo, yang kayak gitu. Kadang juga kayak ketika kita ungkapin dan mungkin sama kayak Dara bilang tuh bahwa mulai ninggi kan, kasarnya lu mulai ningginya. Nah di sana tuh dia lebih kayak mulai ngasih syarat-syarat yang lain gitu loh. Kebanyakan tuh kayak tapi gue tuh tipikalnya gini loh, gue tuh gini-gini. Terus siap. Sebenarnya sih kalau gue pribadi tuh harusnya hubungan tuh gak usah ada syarat gitu. Kalau gue pribadi gitu, kalau misalkan di awal dia udah ngasih sesuatu kayak nih gue gini, lu bisa nggak nerima ini? Wah, menurut gue tuh ya, lu kayak nyari orang yang harus siap dengan kurangan lu gitu. Padahal ya biarlah nanti gitu. Kenapa gitu? Maksud gue tuh manusia berkembang kok gitu. Ketika dia ngerasa mungkin nyaman, ngerasa mungkin dia bisa bareng, ya daripada kehilangan orang itu, ya dia lebih baik memperbaiki yang emang bisa gitu kan, daripada di awal A B C D. Wah gue suka tuh gue kayak gitu. Kadang yang disukain sama orang duluan tuh kayak gue tuh orangnya kayak gini loh, emang lo yakin suka sama gue gitu ya. Tapi bisa jadi ya kalau menurut gue itu adalah bentuk penolakan secara halus. Iya gak sih? Iya kan sih? Iya bisa. Kayak misalkan gimana caranya biar gue tuh terlihat jelek biar dia gak suka. Kadang ada juga orang yang kayak gitu cuy. Iya gak sih? Kayak yang sebenarnya dia bukan pengen diterima-terima banget kekurangannya, tapi karena dia tuh sebenarnya nggak mau, tapi dia jadi kayak gue tuh orangnya padahal nggak baik-baik banget loh. Kayak gue tuh orangnya suka kayak gini. Bisa jadi itu adalah salah satu bentuk penolakan secara halus. Tapi untuk orang-orang yang kayak gitu, gue mau maksudnya kalau gue boleh ya gue nganggap lo sebagai teman gitu ya, orang yang sering lakuin kayak gitu. Kalau emang nggak suka cuy, lo harusnya bilang. Jangan malah kasih challenge seseorang untuk menerima segala kekurangan lo, karena itu nggak baik. Gak fair juga sih. Gak fair. Karena ketika misalkan ya ada orang yang misalkan gue tuh orangnya kayak gini loh, nggak terlalu baik-baik amat. Terus orang yang suka nih berusaha untuk menerima segala kekurangannya, sampai akhirnya dia bisa.
tapi sebenarnya orang yang itu tuh pada dasarnya nggak suka, tetap aja ditolak-tolak juga dengan gitu. alasan lu terlalu baik buat Nah, iya kan? Itu klasik. Dan lu suka ngomong kayak gitu ya, Dan? Enggak. Mancing mulu nih. Nah, maksud gue ya balik lagi. Jadi ketika lo emang ngerasain sesuatu, ya lo harus jujur dengan perasaan lo itu sih. Pun lo harus nolak, ya nolaknya secara halus gitu. Dan buat lo yang ngungkapin rasa, harusnya jangan ada apa ya, menaruh kekesalan. Ya balik lagi, karena nggak semua pertanyaan yang lo lontarkan itu harus sesuai dengan jawaban yang lo mau gitu. Ya lo nggak bisa memaksa seseorang untuk suka juga sama lo gitu. Setuju gua. Nah gitu sih, menarik nih dari Chef Kebich. Terus ada lagi dari Westi Wardah katanya. Waduh, kayak nama brand ya. Wardah. Iya. Ini gelas masih kosong nih, La. Aduh, Gong, gelas masih kosong. Nggak ada gitu apa sponsor atau apa gitu ya. Dari Westi Wardah katanya sudah pernah dan ditolak, nggak mau coba lagi. Nah jadi si Westi ini pernah nih, pernah ngungkapin rasa, terus ditolak dan nggak mau lagi. Menurut lo gimana, Dan? Yang pertama gue bilang lu keren. Ya. Lu keren, maksud gue tuh. Gue yakin banget ketika lu ingin mengungkapkan itu lu banyak banget pertimbangan. Gue yakin lu banyak banget pertimbangan, apalagi lu cewek, dan setelah lu bisa untuk ungkapan itu, yang pertama gue mau bilang ke lu, ya lu keren. Untuk perihal iya atau tidak, ya lu harus siap gitu. Karena ya mau lu cewek, mau kita cowok, setelah kita memilih sesuatu itu ada resiko. Itu sama gitu. Cuma akan jadi sangat salah ketika lu udah mendapatkan mungkin bentuk penolakan, lu jadi merasa bahwa gue mungkin karena orangnya gini, atau mungkin gue gini. Enggak gitu. Karena yang gue takutnya tuh lu menutup satu orang, lu tutup semua gitu. Ya. Itu jangan sampai kayak gitu. Iya. Karena ya lu tetap bakal nemu gitu. Bakal nemu yang emang, kalau emang udah cocok mah ada. Lu mau kabur ke planet Mars juga, dia nyamper kok. Ya gue sepakat. Ya, intinya ya balik lagi sih, tadi kan udah dibahas juga di awal, kayak ketika lo ngungkapin tuh bukan berarti lo nembak, yang pertama. Terus ketika lo ngungkapin dan ternyata jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang lo harapkan, ya jangan jadi jangan jadi nyerah gitu loh. Itu ya kalau gue pribadi ya, untuk kasus apapun, maksudnya untuk permasalahan apapun, kayak misalkan contoh gue dalam kerjaan, ketika gue mencoba satu bidang kerjaan yang ternyata gue gagal, kalau misalkan mindset lo kayak gitu, itu gue bakal nyerah cuy, dan gue gak akan ngelakuin itu lagi. Padahal itu salah ya, kalau menurut gue pribadi. Maksudnya itu gak baik buat lo sendiri, karena sebenarnya trial error tuh pasti ada gitu. Pasti ya terlepas dalam sebuah hubungan ya. Gue takutnya karena mindset lo terbiasa dalam sebuah hubungannya kayak gitu, dalam bidang apapun itu mindset lo terbiasa dengan kayak gitu. Ketika lo gagal, lo nyerah gitu. Sebenarnya kalau menurut gue sih jangan ya. Maksudnya ya oke, lu menyerahnya dalam artian ya udah berarti rasa lo nggak bisa diterima baik oleh orang itu. Siapa tahu orang yang lain masih ada yang mau gitu. Ya sama halnya yang tadi dibilang sama Idan kan, kayak ya mungkin secara tidak langsung kalau lu nyerah itu menutup kemungkinan untuk orang-orang lain yang mungkin suka sama lo gitu. Ya kan? Jadi ya udahlah, enjoy aja. Maksudnya jangan terlalu dibikin pusing. Meskipun teorinya gampang, tapi sebenarnya prakteknya susah juga. Iya kan? Terus ada lagi dari siapa nih? SSNRVM_. Waduh, disingkat-singkat nih. Gak ada salahnya sih. Itu yang gue lakuin kemarin ke dia. Shock sih. Kok gue berani banget. Bagus loh, lu udah berani untuk ngungkapin rasa, ya gak? Terus ada lagi dari siapa nih? Mary Andini. Selagi ngerasa bisa, kenapa harus nunggu cowok duluan? Itu. Iya, gue sepakat. Karena nggak banyak, bukan nggak banyak sih. Iya, maksudnya sedikit orang yang, maksudnya cewek ya, yang berani untuk ngungkapin rasa duluan. Padahal kalau untuk ngungkapin rasa nggak masalah ya. Gitu. Dan bahkan cowok juga ada loh yang takut untuk ngungkapin rasa. Ada. Harusnya sih, apalagi lu cowok gitu ya, jangan takutnya nggak sih? Gue sih lebih kayak, daripada lu nunggu gak jelas, ya lu lebih iya atau enggak gitu. Karena dari sana lu bisa ambil sikap enaknya gimana. Daripada jadi layangan terus kan. Iya, layangan terus. Mantap. Ya, terus ada lagi dari siapa nih? Andini Syahri Mulyana _.
nggak masalah kan, hanya mengungkapkan. Beda dengan nembak meminta untuk pacaran, ya gue sepakat juga. Jadi tolong bedakan yang namanya ngungkapin rasa sama nembak ya, karena beda sih kalau menurut gue. Maksudnya gini loh, ketika kita suka sama seseorang bukan berarti kita mau punya komitmen, ya gak sih? Iya. Kayak misalkan gue cuma sekedar suka doang karena misalkan pribadi dia yang bagus, atau ternyata dia pintar atau gimana, masih suka loh, masih diambang suka, belum ke arah yang kayak gue kayak pengen deh punya komitmen sama dia gitu. Terus ada lagi nih, 2 lagi kali ya, dari Leika Justin, keren tapi apa nih, 3:7. Kebanyakannya diem, mendem, jamuran, galau, overthinking, insecure. Iya. Yang kebanyakannya kayak gini sih, mendem. Maksudnya mendem tuh, kalau mendem itu bisa bikin lo bahagia sih nggak apa-apa ya. Masalahnya adalah ketika lo mendem tuh lo sakit hati. Nah itu yang sering malah kayaknya. Iya kan? Lo udah tahu sakit hati terus ngapain lo lakuin gitu? Dengerin Adira. Iya kan? Jadi kan kayak ya udahlah gitu, ketika sakit hati itu bagian dari resiko. Iya, apalagi buat cowok-cowok ya, maksudnya apalagi cowok, lo harus bener-bener berani buat ngambil resiko sih kalau menurut gue. Jangan sampai lo kayak masih yang, duh gue takut ditolak. Ya elah, ditolak cewek doang gitu. Apa kabar nanti lo ditolak sama kantor ketika lo ngelamar kerja? Kayak lebih gini loh, maksud gue tuh oke lah di perihal hidup tuh emang kita butuh cinta. Iya. Oke, tapi tujuannya bukan ke sana gitu. Iya, benar. Jangan sampai waktu lu yang sehari 24 jam itu benar-benar habis buat ngurusin itu doang gitu. Iya. Sepakat gue. Nah mungkin satu lagi nih, sebenarnya masih banyak sih, cuma karena udah sore juga kan, udah rada gelap nih. Satu lagi dari siapa nih yang jawabannya beda deh. Oh ini nih ada nih, dari Arfa Malia. Nggak apa-apa banget asal jangan sampai nurunin harga diri, dalam tanda kurung ngejar-ngejar terus gitu. Nah ini juga penting cuy. Menurut lo gimana? Ya itu maksud gue tuh ini gue setuju banget sama dia. Lu punya sesuatu yang emang itu bukan bisa disentuh banyak orang gitu. Ya. Harga diri lu, terus sikap ingin dihargai juga, segala macam. Intinya lu ketika bisa, ini salah satu komitmen menurut gue, bisa berkomitmen itu dan lu mengungkapkan perasaan pun, ketika dapat penolakan, setidaknya bagian itu gak hilang gitu. Bagian mana? Yang minta dihargai. Oh iya. Yang harga diri lu gak diinjek-injek segala macam itu gak hilang gitu. Jadi ketika cowok itu pergi ya silakan, tapi lu masih megang itu gitu. Iya. Lu bener-bener kasar sih, lu namu ke rumah tuh bukan dirampok gitu. Bekal lu tuh masih ada buat balik gitu. Kasarnya kayak gitu. Gak semua dirampok gitu. Oh iya, mungkin dianalogikan ketika ada seseorang yang main ke rumah lo, lo harus bener-bener mempersiapkan barang-barang berharga lo, jangan sampai diambil sama doi. Kayak termasuk salah satunya harga diri lo. Katakan cowok itu cabut dari rumah lo, ya handphone lo, ya barang-barang yang berharga, ya termasuk harga diri gitu. Ya ini analoginya gitu. Jangan sampai itu diambil juga. Betul. Jadi jangan sampai ketika emang rasa yang lo punya terhadap orang yang lo suka itu tidak disambut baik, jangan sampai lo kayak ngejar-ngejar terus. Iya. Yang itu mungkin secara tidak langsung, ya yang tadi dia bilang kayak harga diri lo diinjek-injek gitu. Iya. Karena lo ngejar-ngejar terus gitu. Hal lainnya kan belum tentu orang yang kita anggap ingin tahu bahwa kita tuh emang suka, lo kejar-kejar, ya belum tentu orang itu nyaman dong. Iya kan, itu yang bakal jadi masalah yang lainnya gitu. Ya gue sepakat. Oke. Itu tadi beberapa pertanyaan, jawaban yang udah masuk ya dari pertanyaan gue di Instastory, dan sebenarnya masih banyak banget yang belum gue bacain, dan thank you banget yang udah berpartisipasi untuk menjawab dari pertanyaan gue di Instagram. Nah pertanyaan terakhir mungkin dan dari gue, yang gue pengen tahu dari lo termasuk orang atau cowok yang pengen punya hubungan itu sama-sama suka, atau nggak apa-apa deh gue yang berjuang di awal, atau lo maksudnya gini deh, gue kerucutin lagi pertanyaannya. Lo tipikal cowok yang ingin berjuang atau diperjuangkan? Nggak ada sama-sama berjuangan ya? Langsung maksudnya lo harus milih salah satu, lo berjuang atau lo diperjuangkan. Nggak ada yang sama-sama berjuang, karena kalau menurut gue sama-sama berjuang adalah itu kayaknya prinsip semua orang yang pengen orang dapetin, tapi susah kalau menurut gue. Kalau gue pribadi sih gue berjuang. Lo berjuang. Tapi ya, maksud gue tuh, gue tipikal orangnya gue bakal lakuin apapun ketika gue suka seseorang. Bukan apapun tuh maksudnya bukan benar segi luas ya, maksud gue treatment sih. Oke. Gue lebih kayak, karena yang gue pribadi,
cowok itu yang paling penting itu sikap menurut gue pribadi. Karena ya ketika gue emang suka ke seseorang, gue maunya dia suka ke gue tuh karena sikap gue. Lebih ke sana gitu. Jadi intinya ketika gue berjuang untuk seseorang dan dia merasa, gue yakin merasa, gak mungkin ketika ada cowok yang emang berjuang untuk cewek gak ngerasa. Gue pikir gak mungkin. Cewek itu ngerasa kalau memang tidak ada rasa, tidak ada keinginan untuk bareng atau apapun, lu ngomong gitu. Kalau seenggaknya lu tunjukin sikap yang emang buat kita tuh cabut gitu. Jangan jadi malah lu udah tahu diperjuangin, lu mengiyakan aja. Ketika cowok minta komitmen, lu bilang gak tahu. Gue gak bisa. Ya, gue ngerasa mending kita temenan aja. Wah itu gue paling gak suka gitu. Kamu terlalu baik gitu ya. Itu lu terlalu jahat. ya itu bagus tuh. Maksudnya ketika ada orang yang bilang kamu terlalu baik, lu balikin aja kamu terlalu jahat. Oke menarik. Berarti lu termasuk orang yang ingin memperjuangkan ya. Tentu lah. Karena lu cowok juga kali ya. Oke menarik. Dan for your info juga sebenarnya Idan ini punya akun Instagram isi kepala ya. Isi kepala. Jadi buat lo mungkin nanti bisa kepoin di Instagramnya. Selain Instagram lo apa Dan? Gue Firdaus Nur Kamal. Firdaus Nur Kamal. Mungkin nanti gue cantumin juga di layar. Dan satu lagi isi kepala. Dan itu sebenarnya lu ada passion di situ juga ya, suka nulis-nulis gitu ya. Untuk pertama gue minta maaf banget buat followers gue yang di sana karena beberapa mungkin bulan lebih gue jarang banget upload. Ya, gue lihat juga udah gak ada postingan baru lagi nih. Gue sih lebih ke kayak ada kesibukan lain yang gue pikir gue harus kejar itu dulu gitu. Lagi pengen lu kejar dulu ya. Jadi sorry banget dan insya Allah dalam waktu dekat gue bakal upload lagi dengan mungkin konten yang lebih baik gitu. Terus pertanyaan daerah yang apa gue ada apa tadi gimana pertanyaannya? Di dunia nulis atau gimana? Iya, ada passion di dunia nulis. Ada sebenarnya sih kalau jujur gue dulu sebelum ke Bandung tuh emang suka nulis. Tapi gak pernah ada keberanian gue untuk expose lah. Gak ada. Itu. Lebih kayak nulis udah tinggal gitu. Cuma pas gue stay di Bandung dengan circle gue yang baru, ketemu orang-orang seni segala macam, gue pikir wah kayaknya gue emang harus tunjukin ke orang-orang gitu tulisan gue. Gitu sih. Iya, tapi mungkin untuk saat ini karena lu ada sesuatu yang ingin lu kejar dulu, jadi di hold dulu. Oke, menarik. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue obrolin sama Idan, cuma karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi ya untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa komen menurut lo gimana ya kira-kira kalau misalkan cewek yang ngungkapin perasaan duluan atau lo ada pengalaman ketika lo ngungkapin perasaan duluan terhadap seseorang, ya itu gak berlaku untuk cewek atau cowok ya. Lo bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, thank you banget Dan udah mau kolaborasi sama gue. Dan jangan lupa untuk share video ini kalau emang lo suka. Tapi kalau enggak jangan di share. Dan kalau ada nilai-nilai positif yang bisa diambil, lo ambil. Kalau ada negatifnya jangan lo ambil. Oke, gue Dera Firmansyah. Gue Firdan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.